Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'd, qala ta'ala fil qur'anil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau kana fihima alihatan illallahu la fasadata fasubhanallahi rabbil arsyil amma yasifun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah ingkang kawula hormati, ingkang insyaallah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Mari pada kesempatan yang mulia ini bersama-sama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan terima kasih kepadanya atas limpahan nikmat, rahmat, taufik, hidayah yang diberikan kepada kita semua. Nikmat yang Allah limpahkan kepada kita cukup banyak, sangat banyak, dan kita kalau berazam, berkeinginan untuk menghitung satu persatu, sebenarnya nikmat Allah berapa sih? Pasti kita tidak akan bisa menjumlahkan dengan pasti, karena Allah sampun dawuh, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsyuha. Sak temene nek kowe kabeh pingin ngitung nikmatku mesti ora iso. Nah, sudah dipastikan, sudah dicastis, nek kula panjenengan badhe ngetang pira jumlah nikmat Allah ora iso. Pasti. Hanya saja Allah memerintahkan kepada kita lewat Rasulnya agar supaya apa-apa yang Allah ingkang Allah sampun paringaken dumateng kita berkewajiban untuk bersyukur kepada Allah. Amargi di dalam sebuah firman di dalam surat 14 surat Ibrahim ayatnya ayat ke-7 kalau tidak salah,
Mohon dikoreksi. Makanya sebenarnya sangat beruntung manakala kemudian kita ketika ngaji itu paling tidak ngedep Quran, ngedep nek engko dikon ngluru bisa golek cepat dan bisa dibacakan. Pas apa enggak? Wa in ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Allah sudah memerintahkan, Allah sampun mengumumkan, memaklumatkan, wahai manusia, nek kowe kabeh pinter anggone nyukuri nikmat sing aku wenehi marang kowe kabeh, nggih, inna apa namanya? Wa in ta'udu nikmatallahi tahsuha. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum innal azabil la azidan. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku la azidan, tak tambah. Tapi nek ora gelem nyukuri, alah paling nikmat kaya totope. Nah, berarti tidak syukur kepada apa yang diberikan Allah, kepada apa yang telah kita terima dari Allah. Wala in kafartum, nek kowe ora syukur utawa kufur kepada nikmatku, nggih, niku inna azabi lasyadid. Tak siapke siksa sing sangat pedih. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi wong sing enggak pernah terima kasih kepada Allah yang sudah memberikan nikmat kepada kita, yang kita sudah menerimanya berupa kesehatan, berupa iman, Islam kita, sempat kita, hidup kita, tubuh kita diberikan kesehatan oleh Allah. Sebagai bukti syukur kita adalah gunakan tubuh yang sehat utuh untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Contohnya sholat, kemudian puasa. Itu puasa kan juga berlatih untuk menjadi jiwa kita, tubuh kita sehat, jiwa kita juga sehat, dan akan menjadi manusia-manusia yang penuh dengan kasih sayang kepada sesama manusia, kepada saudara kita yang tidak beruntung. Salawat dan salam mugi katur dumateng junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, juga kepada kita semua yang masih mengaku dirinya sebagai umatnya, yang masih selalu mengerjakan seluruh sunah-sunahnya hingga yaumil akhir nanti. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimahullah, kepareng matur, malam ini kawula badhe ngaturaken bahwasanya Allah itu pemilik arsy, sekaligus Allah adalah pencipta arsy. Arsy adalah salah satu bukti keperkasaan Allah, karena pencipta, Allah Maha Pencipta, Khalik, itu adalah salah satu sifat dari beberapa sifat yang dinisbahkan kepada Allah, diserupakan bahwa Allah itu pantas memiliki arsy, memiliki kekuasaan, memiliki tahta, kursi. Pada ayat kursi di sana disebutkan nih, wasi'a kursius samawati wal ard, bahwasanya
kekuasaan Allah itu meliputi langit dan bumi, meliputi dunia dan akhirat. Nah itu Bapak Ibu yang saya nukil saking ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Al-Hadis, pelajaran yang ke-27, halaman 109 sampai 110, terdapat pada jilid 2. Insya Allah jilid 1 sudah selesai. Ada 6 jilid Bapak Ibu. Mudah-mudahan saya masih diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan itu. Andai kata tidak, nanti saya wakafkan buku itu biar disampaikan kepada orang lain. Bapak Ibu rahimahullah, bahwasanya Allah itu memiliki sifat yang pemilik kekuasaan. Hal ini Allah teraskan di dalam surat yang ke-21, surat Al-Anbiya, ayatipun ayat ingkang kaping 20 berapa ini? 22 ayat kali likur ingkang unglipun a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang menguasai ars daripada apa yang mereka sifatkan. Jadi kalau di dunia ini ada 2 Tuhan, sementara yang mungkin diikuti oleh agama-agama selain agama Islam, pasti dunia ini akan tidak tertib, tidak akan tercipta, karena kedua Tuhan itu punya kekuasaan masing-masing, punya keinginan masing-masing, punya selera masing-masing dalam rangka mengatur dan memanage dunia ini. Tapi Allah itu adalah satu. Ayat ini memberikan pembuktian bahwasanya Allah itu esa dalam segala hal. Esa sifatnya, esa perbuatannya, esa karyanya. Apa karya Allah? Menciptakan langit dan bumi. Apa yang lain? Menciptakan manusia, merawat, memelihara, memberi kehidupan, dan mencabut kehidupan itu pada saat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari yang menyerupai ars, yang mempunyai ars, daripada apa yang mereka sifatkan. Jadi Allah itu bersifat tunggal kuasa, tidak minta bantuan. Qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri dengan dirinya sendiri, enggak butuh bantuan orang lain. Beda dengan kita. Qiyamuhu bi'urihi, kita berdiri dengan bantuan orang lain. Kita berdiri dengan bantuan dari Allah. Tapi Allah berdiri di atas sifat dirinya sendiri. Orang perlu ia mendapatkan bantuan-bantuan dari siapapun. Beda dengan gubernur. Dia bisa mengatur wilayah yang ia kuasai karena dibantu oleh para ahli.
ada wakil gubernurnya, ada sekdanya dan sebagainya. Itulah kekuasaan manusia, itu jelas terbatas, dan itu atas dasar pemberian kekuasaan kepada Allah. Tetapi kalau Allah sendiri itu memang memiliki kekuasaan yang mutlak. Ini Bapak Ibu rahimahullah. Asbab nuzul ayat 22 menika menggah satu riwayat ingkang dipun riwayataken dening Ibnu Ishaq. Bahwa ayat ini diturunkan dalam rangka mengingatkan orang-orang yang ingkar agar mereka mau bertauhid kembali dengan menggunakan akal mereka, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala sesuatu di bumi. Jika bumi tidak ada yang mengatur, maka hancurlah bumi. Dan apalagi jika yang mengatur lebih dari satu. Nah, ini menurut penjelasan Ibnu Ishaq, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengatur bumi dan langit ini sendirian, sehingga nanti akan tercipta, akan mengatur dengan sempurna. Tetapi manakala mungkin Tuhan itu lebih dari satu, barangkali dunia ini tidak tercipta seperti sekarang, mungkin akan berpecah belah. Satu kelompok dengan kelompok lain yang percaya kepada Tuhan yang satu, kemudian yang percaya kepada Tuhan yang kedua, ini sama-sama akan bermusuhan. Wong Tuhan satu saja, manusia itu senangnya bermusuhan. Yang pasti kalau bumi ini diatur oleh dua orang pengatur, jelas tidak akan tercipta seperti sekarang. Allah mengingatkan orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak mengakui ketauhidan Allah pada saat itu kepada orang-orang kafir Quraisy. Tetapi ayat ini juga berlaku universal untuk seluruh alam dunia, dari awal sampai akhir, update selalu, hangat selalu. Makanya marilah Bapak Ibu rahimahullah, janganlah sampai kita terkecoh. Kita pertahankan tauhid kita, kita perkuat keimanan kita, kita tingkatkan takwa kita, agar supaya kita bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya seluruh perintah Allah dan meninggalkan sejauh-jauhnya seluruh larangannya, dengan beriktiba dumateng junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi contoh yang baik, contoh yang terbaik. Kemudian di dalam sebuah hadis Rasulullah juga memberikan penjelasan lewat hadisnya yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Abi Saibah, yang hadisnya bunyinya begini Bapak Ibu. Mas samawati sab'a wal kursiyyi ila khalaq tahu illa la khalqihi ulakatihi bi ardi falahi faddalu arsi ala kursiyyi kafadoli tilka ghalati ala tilka khalaq tahu
la khalqahu. Yang artinya perumpamaan langit yang 7 dibandingkan dengan kursi. Jadi langit yang 7 dibandingkan dengan kursi kekuasaan Allah itu dimisalkan seperti cincin yang dilemparkan di padang Sahara yang luas dan dan keunggulan ars atas kursi seperti keunggulan padang Sahara yang luas itu dari atas cincin itu. Jadi kursi Allah, kekuasaan Allah, kalau dibandingkan dengan arsnya, jadi kekuasaan dengan penciptaan ars itu kalau dibandingkan dengan langit yang 7 itu ibarat seperti cincin yang dilemparkan ke padang Sahara yang kelihatannya cincin itu tidak akan kelihatan, tetapi yang kelihatan adalah gurun Sahara itu. Ini membuktikan bahwasanya kekuasaan Allah itu sangat hebat. Itu Bapak Ibu. Kursi Allah itu maha besar. Penjelasanipun, ars adalah bentuk masdar dari kata kerja ya'rishu, arsya, arsun, yang artinya bangunan atau singgasana atau istana atau tahta. Di dalam Al-Quran kata ars itu disebutkan sebanyak 33 kali. Monggo panjenengan bisa ngoreksi sendiri. Saya sudah ngoreksi tapi baru ketemu ayat-ayat yang bilang itu 22. Masih 11 ayat yang harus dicari. Nah monggo nek jenengan pingin Quran dibuka. Jadi kata-kata ars di dalam Al-Quran menurut para ulama, para mufassirin itu mengatakan ada 33, diucapkan terdapat pada 33 kali di dalam beberapa ayat. Kata ars mempunyai banyak makna, tetapi pada umumnya yang dimaksud adalah singgasana atau tahta Tuhan, kekuasaan Tuhan. Di Allah punya kekuasaan. Kemudian manusia juga punya kekuasaan yang secara kebetulan diamanai untuk mengatur wilayah, gubernur umpamanya, wilayah tingkat 1, wilayah tingkat 2 itu bupati, kemudian secara nasional yaitu presiden. Itu diberi kekuasaan oleh Allah untuk mengaturnya. Mana kalau mungkin orang itu nggak bisa mengatur, barangkali akan tergusur lewat mungkin beberapa event politik, sehingga orang itu sudah tidak dimanfaatkan lagi kekuasaannya, sudah bubar karena ada batas waktu. Jadi kita dalam rangka menciptakan itu ada batas waktu Allah. Kapan? Wallahu a'lam bishawab, kita tidak tahu. Yang penting itu pasti akan datang kepada kita. Kemudian arti kata tersebut dipakai oleh bangsa Arab untuk menunjukkan beberapa makna, yaitu tadi dikatakan singgasana raja yang tercantum dalam surat An-Naml, surat 27 ayat yang ke-23, yang memberikan penjelasan bahwasanya pada saat Sulaiman menjadi raja dan nabi, itu ada wilayah yang dikuasai oleh seorang ratu yang cantik.
Dia punya singgasana, punya tempat atau di mana ia duduk di tahta itu untuk mengatur, untuk mengendalikan pemerintahan ratu itu, kerajaan itu. Tetapi sekali lagi, seluruh kekuasaan yang Allah berikan pada seseorang itu ada batasnya. Secara kebetulan kemudian Nabi Sulaiman itu nabi yang sangat kaya, pintar, jadi raja, jadi nabi sekaligus jadi raja yang kaya. Kemudian pintar, bisa berkomunikasi, bisa berbicara dengan makhluk selain manusia, dengan jin fasih berbahasa, dengan burung fasih berbahasa, bercakap, berbincang-bincang dengan jin, dengan burung. Jin dikuasai oleh Sulaiman atas izin Allah untuk membantu menggali, mencari lu'lu' marjan, mutiara yang terpendam, yang tersimpan di dalam dasar lautan, diambil oleh Nabi Sulaiman, dimiliki dengan diperintahkannya jin-jin yang mampu mengambil, dipersembahkan kepada Sulaiman. Itu Allah memberikan kekuasaan kepada Sulaiman yang ya ada batasnya, tidak kemudian mutlak. Kekuasaan yang mutlak hanya milik Allah saja. Itu Bapak Ibu. Jadi ars Allah itu tidak ada batasnya. Ketika mungkin nanti sudah kiamat, Allah masih tetap mengendalikan apa-apa yang nanti di dalam akhirat. Allah menentukan dengan catatan amalan ibadah kita. Oh ini masuk ke sana, oh ini masuk ke sana. Dan Allah mengatur segalanya. Di surga Allah memberikan beberapa kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah kita jumpai ketika di dunia kepada manusia yang tidak memiliki dosa dan kesalahan. Itu Bapak Ibu rahmatullah. Yang kedua, atap rumah tercantum dalam hadis Nabi. Hadisnya saya cari belum ketemu, nun sewu. Hadisnya lewat sopo tak cari lah ketemu. Kemudian sebagai tiang dari sesuatu. Iya, ya pasti toh. Kalau kerajaan sebenarnya arsy itu ada tiangnya. Yang tiang itu ditopang. Atap itu ditopang oleh malaikat. Setiap pojok itu dipikul oleh malaikat yang jumlahnya tidak sedikit, 70 sampai 100 ribu malaikat mikul itu, sambil malaikat beristighfar, bertasbih, bertahmid, bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang mengatakan kerajaan. Iya, memang Allah di dalam surat Al-Fatihah yang kalimatnya berbunyi Maliki Yaumiddin, Maliki yang memiliki kekuasaan. Beda dengan Malik. Malik itu adalah raja. Raja itu belum tentu memiliki kekuasaan kalau memang tidak diberikan kekuasaan oleh rakyatnya. Itu Bapak Ibu. Kemudian ada yang menyebutkan sebagai punggungnya kaki. Ini menurut
pemahaman arti kata arsy yang dipakai oleh sebagian suku bangsa Arab pada saat itu. Ini di dalam surat tadi sudah ya. Surat yang ke-27 ayat yang ke-23 tadi sudah sampaikan. Sesungguhnya aku mempunyai orang wanita yaitu Ratu Bilqis yang memerintah kerajaan Sa'bania yang memerintah mereka dikarenai segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar, mahlike yang besar. Pada satu saat ketika Nabi Sulaiman mengumpulkan seluruh makhluk-makhluk jin dan burung, ada seekor burung yang tidak hadir. Wong kene arane burung pelatuk ya, burung hudhud. Itu tidak hadir karena ia melanglang buana, terbang menuju sebuah tempat. Kemudian hudhud ini Sulaiman mengatakan, nanti kalau hudhud datang akan aku bunuh. Tapi tidak jadi karena memberikan berita yang sangat istimewa kepada Sulaiman. Datang menyampaikan, wahai Tuan Raja, saya tadi melihat di sebuah daerah Sabania, itu ada seorang wanita cantik yang mempunyai kekuasaan dan sekaligus memiliki singgasana yang hebat. Tetapi sayang, ia beragama Majusi, tidak beragama Islam. Tertarik Sulaiman untuk mengajak Bilqis ini masuk ke dalam agama Islam. Ceritanya cukup panjang Bapak Ibu rahimahullah. Jadi inilah sebagian dari arti arsy dalam bahasa Arab, akan tetapi arti tersebut berubah-ubah sesuai dengan konteks kalimat yang dipakainya. Bapak Ibu rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala mengatur bumi dan langit ini itu berada duduk di dalam singgasana, memiliki kekuasaan yang mutlak. Andai kata Allah tidak memiliki kekuasaan itu, barangkali mengurusi manusia insya Allah. Makanya kita bisa hidup, bisa bertahan, karena memang dunia ini diatur oleh Allah. Panas dikasih angin, kemudian terlalu dingin dikasih panas, butuh air Allah menurunkan air, semuanya diatur oleh Allah untuk kepentingan hidup makhluknya yang ada di bumi ini, terutama adalah kita yang namanya manusia. Yang lebih utama pula adalah kepada umat Islam yang beriman, yang nanti pada saat dunia ini akan kiamat hancur, orang-orang itu akan hidup kembali di sebuah alam yang namanya alam akhirat, yang mungkin sangat berbeda dengan alam yang sekarang kita diami. Banyak ayat yang memberikan penjelasan kepada kita. Insya Allah Bapak Ibu rahimahullah, pada kesempatan lain saya ingin sedikit memberikan berbagi pengalaman atau berbagi ilmu kepada panjenengan agar supaya mengetahui secara dipandang dari mata keimanan kita masing-masing. Kalau kita tidak beriman, yakin tidak akan percaya, urip wis pisan tok, tidak akan hidup lagi, mati ya sudah mati. Jadi karena mungkin barangkali mereka itu sangat sombong,
atau mungkin tidak ngerti. Itulah Bapak Ibu rahimahullah penjelasan sedikit sepertiga barangkali dari yang akan saya sampaikan, sudah sampaikan kepada panjenengan semua. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Dari ars itu adalah kekuasaan yang itu hanya dimiliki oleh Allah. Yang ars itu luasnya diibaratkan seperti tadi Bapak Ibu, cincin dilempar ya, itu cincinnya itu diibaratkan sebagai kursi. Arsnya yang tujuh langit, lapis 7 langit. Arsnya itu kekuasaan. Itu koyo cincin ditibake nang padang Sahara. Itu yang pasti keunggulannya ada pada padang Sahara itu. Karena cincin itu akan tidak terlihat oleh kita karena sangat kecil. Itu Bapak Ibu rahimahullah. Maka dari itu marilah kita bersama-sama untuk memahami itu dan senantiasa bersyukur kepada Allah agar supaya kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala hidup sejahtera di dunia dan sejahtera di akhirat nanti. Mohon maaf atas segala kekurangannya, barangkali kelebihan hanya milik Allah saja, dan karena mungkin kedangkalan ilmu saya menyampaikan jura tidak begitu pas. Mari kita tutup bersama dengan bacaan doa kafaratul majlis dan sayyidul istighfar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala dika wa dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bidambih fafirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta nasrun minallahi wa fathuri wa basiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.